Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi turunan fungsi aljabar, submateri, gradien, dan persamaan garis singgung lingkaran, serta nilai maksimum untuk suatu fungsi. Yang A, ini adalah rumus gradien garis singgung. Untuk gradien garis singgung, apabila titiknya itu titik x1, y1 pada grafik y sama dengan fx, maka gradien dapat dinotasikan dengan huruf m kecil. Rumusnya yaitu m sama dengan y aksen atau m sama dengan f aksen x. Sedangkan persamaan garis singgungnya, apabila sudah diketahui kurvanya yaitu kurva y sama dengan fx pada titik x1, y1, maka persamaan garis singgungnya dirumuskan dengan y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Berarti untuk menentukan persamaan garis singgung, kalian harus menentukan gradien terlebih dahulu, kemudian titiknya harus lengkap ada x dan y-nya. Contohnya, untuk yang pertama, persamaan garis singgung kurva y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1 pada titik berabsis 1. Ingat, absis itu adalah sama saja dengan variabel x. Nah, berarti untuk menentukan nilai m, kalian harus diketahui dulu ini fungsinya atau kurvanya y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1. Absis itu artinya absisnya 1, berarti artinya x sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus, apabila m itu kan sama dengan y aksen, berarti kita turunkan kurvanya. X pangkat 3 diturunkan jadi 3x kuadrat. Depan kalikan pangkat, pangkatnya berkurang 1, jadinya seperti ini, ditambah 2x kuadrat diturunkan jadi 4x, berasal dari 2 kali 2 itu 4, pangkatnya berasal dari 2 menjadi 1. Karena ini konstanta berarti turunannya 0. 0 tidak perlu ditulis. Nah, karena x-nya sudah ketemu 1, berarti tinggal disubstitusikan. X-nya kita ganti 1. Jadinya 1 kuadrat dikali 2, hasilnya 2. 4x berarti 4 kali 1 itu 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berarti gradien atau m-nya ketemu sama dengan 6. Selanjutnya kita menentukan nilai y-nya. M-nya sudah ketemu, X-nya sudah ada, berarti kita tinggal mencari Y. Kita substitusikan ke kurvanya. Kita ganti 1, berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1. Ini hasilnya 1, 1 kuadrat itu 1, 1 kali 2, 2 ditambah 1. Berarti jadinya 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Jadi titiknya karena x-nya 1, y-nya 4, titiknya jadi 1,4. Selanjutnya yang ketiga, menentukan persamaan garis singgungnya. Karena yang diketahui sudah komplit, m-nya sudah ada, titiknya sudah ada, berarti tinggal dimasukkan ke rumus persamaan garis singgungnya. Y dikurangi y1 sama dengan m kali x dikurangi x1. X1-nya itu 1, y1-nya 4. Berarti jadinya y dikurangi 4 sama dengan m-nya 6, x dikurangi x1-nya 1. Yang ini dikalikan secara distributif. Jadinya y dikurangi 4 sama dengan 6x dikurangi 6. Kita kelompokkan ke sebelah kiri, y-nya tetap. Karena ini positif 6x, ke sini jadinya negatif 6x. Dikurangi 4, ini negatif 6, pindah ke ruas kiri jadinya positif 6. Kalau disederhanakan menjadi, ini diurutkan yang x-nya dulu, berarti negatif 6x ditambah y, negatif 4 ditambah 6 hasilnya 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, boleh kita positifkan, yang negatif jadi positif, positif jadi negatif, positif jadi negatif. Jadinya 6x dikurangi y dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung yang diminta adalah 6x dikurangi y dikurangi 2 sama dengan 4. Contoh yang kedua, kalian diminta menentukan garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 di titik 2,3. Ini titiknya sudah ada, berarti kita tinggal menentukan gradiennya.
Caranya sama. Dari kurvanya kita cari M-nya dulu. M sama dengan Y aksen. X kuadrat turunannya 2X, negatif 3X turunannya negatif 3. Kita substitusikan dengan mengganti X-nya itu diganti 2. Berarti 2 kali 2, 4 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 1. Berarti gradiennya sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan menentukan persamaan garis simunya. M-nya sudah ada, titiknya sudah ada, tinggal dimasukkan ke rumus dengan cara seperti cara nomor 1. Ini didistribusikan. Kalau sudah sampai di sini kita kelompokkan. Y-nya tetap, X jadi negatif X, negatif 3-nya tetap, negatif 2 pindah ke sini jadi positif 2. Jadinya negatif X ditambah Y, negatif 3 tambah 2, hasilnya negatif 1. Karena depan sendiri negatif, ini bisa dipositifkan jadi X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang nomor 2 atau contoh nomor 2 adalah ini. X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya adalah menentukan nilai maksimum. Suatu fungsi f(x) akan mencapai nilai maksimum apabila f aksen x-nya sama dengan 0. Atau ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Contoh yang pertama, grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 15x dikurangi 2 akan mencapai nilai maksimum pada interval berapa? Syaratnya itu adalah f aksen x sama dengan 0. Berarti fungsinya kita turunkan terlebih dahulu. F aksen x pangkat 3 diturunkan jadi 3x kuadrat, 9x kuadrat diturunkan jadi 18x, 9 kali 2 18, pangkatnya 2 jadi pangkat 1. Kalau 15x diturunkan jadi 15, negatif 2 karena konstanta berarti diturunkan jadinya 0 atau tidak usah ditulis. Ini kita tulis kembali, karena ini angkanya terlalu besar bisa kita sederhanakan. Ketiganya kita bagi 3, jadinya x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Kemudian difaktorkan. X kuadrat jadi x dengan x, dua buah bilangan yang dikalikan itu hasilnya 5, tapi kalau dijumlah hasilnya 6 adalah 1 dan 5. 1 tambah 5 itu 6, 1 dikali 5 sama dengan 5. Kalau sudah, karena ini x ditambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 1. Yang ini x ditambah 5 sama dengan 0, berarti x-nya ini pindah ruas jadinya negatif 5. Kemudian substitusikan x sama dengan negatif 1 dan x2 sama dengan negatif 5 ke fungsi f(x). Yang pertama negatif 1 dulu. Fungsinya kan ini, x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 15x dikurangi 2. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1, 9 dikali negatif 1 kuadrat ini 1, 1 kali 9, 9, 15 kali negatif 1, negatif 15, dikurangi 2. Nah, jadinya ini negatif 1 tambah 9 kurangi 15 kurangi 2. Hasilnya sama dengan negatif 9. Sedangkan yang x sama dengan negatif 5, setelah disubstitusikan ke fungsi f(x), ini negatif 5 dikuadratkan jadinya negatif 125. Negatif 5 kuadrat itu 25 kalikan 9, 225. 15 kali negatif 5, negatif 75 dikurangi 2. Hasilnya 23. Nah, hasilnya kan ada 2, negatif 9 dan 23. Karena mintanya nilai maksimum, kita bandingkan. Berarti negatif 9 dan 23 lebih besar yang 23. Berarti hasilnya dipilih yang 23. Maka nilai maksimumnya 23 di saat x-nya sama dengan negatif 5. Itu jawabannya. Contoh yang terakhir, kalian diminta menentukan nilai maksimum, tetapi intervalnya sudah diketahui. Jadi sudah tidak perlu dicari turunan pertamanya atau x1, x2, dan x selanjutnya. Tapi karena ini sudah ada intervalnya, berarti cukup kita uraikan. Intervalnya antara negatif 1 sampai 2. Kalau dijabarkan berarti jadinya negatif 1, 0, 1, dan
2 karena ini lebih dari sama dengan negatif 1 tapi kurang dari 2, jadinya angkanya ini. Kita masukkan satu persatu. Untuk X sama dengan negatif 1, maka fx-nya jadinya negatif 1 pangkat 3 negatif 1 kali 3 negatif 3, negatif 1 pangkat 5 negatif 1, negatif 1 kali negatif 5 positif 5, negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2. Untuk yang kedua itu adalah 0 ya. Kita masukkan ke sini, berarti 0 pangkat 3 0 kali 3 0, 0 pangkat 5 itu 0, 0 kali 5 0, berarti 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Begitu juga untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, maka nilai maksimumnya adalah 2. Setelah dibandingkan hasilnya ini, maka nilai maksimumnya adalah 2. Sekian untuk materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.